Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang jurnal refleksi dwi mingguan pada modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, nama saya Erika Pratiwi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD 2 Negara Tulang Bawang. Model refleksi 4P: peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Peristiwa atau fact. Mulai dari diri. Setelah modul 1.3 selesai saya pelajari dan diterapkan dalam pembelajaran, selanjutnya saya mulai belajar mandiri untuk modul 1.4, mengerjakan tugas mulai dari diri, menghubungkan pengetahuan awal tentang konsep KHD dan budaya positif di sekolah, eksplorasi konsep dan forum diskusi. Saya mempelajari tahap demi tahap pada modul ini, kemudian berdiskusi dengan teman-teman di LMS tentang disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi, serta menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada LMS. Ruang kolaborasi. Pada tahap ini, saya dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama berdiskusi dan sesi kedua adalah presentasi. Pada sesi pertama, Bapak Cherry menjelaskan dan membagi menjadi 3 kelompok kecil. Kemudian kami memecahkan 4 kasus yang ada pada LMS dan menganalisis segitiga restitusi. Ruang kolaborasi presentasi. Pada ruang kolaborasi ini kami mempresentasikan hasil diskusi sebelumnya. Selama proses presentasi dan diskusi, kami saling bertukar pikiran dan memberikan pendapat tentang keempat kasus tersebut. Dengan bimbingan fasilitator, kami pun melakukan penguatan dan pendapat-pendapat kami. Elaborasi pemahaman. Menyatukan pemahaman yang dipandu oleh Bapak Instruktur Karyat Heryana. Kami menyampaikan praktik baik dan berdiskusi. Kami juga menyampaikan apa yang belum kami pahami. Demonstrasi kontekstual. Saya membuat demonstrasi kontekstual sesuai dengan materi dan membuat karya berupa video menggambarkan praktik baik, yaitu tentang budaya positif, penerapan segitiga restitusi dengan peserta didik di sekolah. Koneksi antar materi. Dalam membuat karya yang berkaitan dengan koneksi antar materi, saya menyusun narasi yang mengaitkan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan modul 1.4, serta membuat rancangan tindakan untuk aksi nyata. Aksi nyata modul 1.4. Pada tahapan ini, saya mengimplementasikan terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi KHD. Saya juga melakukan praktik baik tentang budaya positif pada guru di sekolah saya. Hal yang baru saya tahu tentang diri saya setelah saya mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa tentang cara saya dalam menangani peserta didik yang melanggar peraturan masih kurang tepat. Selain itu, saya masih belum maksimal dan memposisikan diri sebagai manajer. Selama ini ternyata masih sebagai membuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Hal baik yang saya alami pada modul ini, saya mendapatkan banyak pengetahuan tentang disiplin positif, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Hambatan atau kesulitan yang saya alami adalah terkait penerapan disiplin positif di sekolah, karena diperlukan waktu yang relatif lama dalam menyampaikan kepada rekan sejawat serta untuk mengaktualisasikannya. Menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah membutuhkan waktu dan kolaborasi antar warga sekolah serta konsisten dalam menjalankannya. Solusi dalam menghadapi masalah, saya akan berusaha untuk memahami dan menerapkan budaya positif secara konsisten. Saya akan melakukan pendekatan kolaborasi kepada kepala sekolah, rekan sejawat, pihak terkait. Saya akan membagikan praktik baik dengan menyebarkan pemahaman dan pengalaman selama menerapkan budaya positif di sekolah dan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Perasaan atau feelings.
Perasaan saya selama mengikuti pembelajaran pada modul ini sangat senang karena mendapat pencerahan tentang budaya positif melalui penerapan segitiga restitusi untuk menciptakan lingkungan yang positif, dapat membantu peserta didik belajar dengan aman, nyaman. Saya juga merasa bangga dapat berdiskusi dengan teman CGP yang hebat, pengajar praktik dan fasilitator setelah instruktur yang telah memberikan pemahaman terkait modul ini. Selain itu, saya juga merasa tertantang untuk terus belajar. Selama pelaksanaan aksi nyata, saya sangat bersemangat dan tertantang, terutama dalam penerapan keyakinan kelas dan segitiga restitusi berbagi praktik baik juga dengan rekan sejawat. Saya juga mendapatkan respon positif dari teman-teman dan bersemangat lagi dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Pembelajaran atau findings. Pembelajaran atau findings yang saya dapatkan adalah hukuman dan penghargaan tidak dapat mengubah perilaku seorang peserta didik dalam jangka waktu yang lama. Setiap perilaku peserta didik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seseorang akan melakukan sesuatu dengan senang jika hati dia meyakininya, dan guru mampu menempatkan dirinya sebagai manajer dalam pembelajaran. Segitiga restitusi sangat baik untuk menyelesaikan permasalahan dalam peserta didik. Hal baru yang saya dapatkan adalah konsep restitusi. Ternyata selama ini apa yang diyakini adalah salah dan merupakan sebuah ilusi. Selama ini saya menerapkan hukuman dan penghargaan agar dapat mengubah perilaku peserta didik yang saya inginkan. Namun ternyata itu memiliki sifat negatif. Cara terbaik untuk memperbaiki kesalahan adalah dengan menggunakan cara segitiga restitusi. Hal baru yang saya dapatkan adalah keyakinan kelas. Selama ini saya pikir kesepakatan kelas merupakan cara yang terbaik untuk menentukan aturan dan konsekuensi di dalam kelas. Namun ternyata keyakinan kelas lebih baik diterapkan karena peserta didik diarahkan menggunakan kata-kata positif dan tidak merasa terpaksa. Penerapan atau future. Hal yang akan saya lakukan adalah saya akan berusaha untuk menggunakan peran posisi kontrol sebagai manajer, mensosialisasikan pemahaman budaya positif kepada rekan sejawat, menerapkan segitiga restitusi, dan berbagi praktik baik dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan pihak terkait lainnya. Terima kasih, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.